Sore di Bandung berwarna abu-abu lembut. Hujan turun perlahan, menari di atas genting dan trotoar basah. Udara dingin membawa aroma tanah dan nostalgia. Sementara lampu jalan mulai menyala satu persatu, seperti kenangan lama yang kembali hidup. Di depan gedung tua, tempat reuni SMA, angkatan 2003, akan digelar. Seorang pria berdiri sendirian, menatap spanduk yang bergoyang ditiup angin. Pria itu bernama Sami, berusia awal 30-an. Rambutnya hitam pendek, wajahnya tenang, namun menyimpan cerita panjang. Ia mengenakan jaket coklat yang agak pudar dan celana jeans sederhana. Tidak ada kesan glamor, tapi ada ketulusan yang terpancar dari caranya memegang payung kecil yang ia bawa. Ia datang bukan untuk pamer pencapaian, tapi mungkin hanya ingin mengenang masa lalu. Dulu, semasa SMA, Sami hanyalah siswa biasa, tidak populer, tidak menonjol, dan tidak pernah berjualan di sekolah seperti gosip yang kadang salah sebut di masa lalu. Kini, ia bekerja sebagai pedagang buah di pasar Majalaya. Hidup sederhana, tapi penuh ketenangan yang ia bangun dari keringat sendiri. Dalam diam, Sami menatap pantulan dirinya di kaca gedung. Sekilas ia merasa asing pada sosok itu. Lelaki yang dulu sering duduk di bangku belakang, kini berdiri dengan bahu tegap, seolah sudah lama belajar berdamai dengan luka. Di dalam ala suasana meriah, lagu-lagu tahun 2000-an terdengar, bercampur dengan tawa teman-teman lama yang saling memamerkan cerita hidup. Foto-foto lama terpajang di dinding, memperlihatkan betapa waktu telah berjalan tanpa menunggu siapapun. Sami melangkah pelan masuk. Ia menyalami beberapa orang yang masih ia kenal, meski beberapa hanya mengingat namanya samar-samar. Tak jauh dari meja minuman, pandangannya berhenti pada seseorang yang duduk sendirian di kursi dekat jendela. Lana, wanita berusia awal 30-an, berambut hitam pendek, memakai kacamata tipis berbingkai hitam. Ia sedang menatap keluar jendela dengan wajah lembut namun penuh kedewasaan. Di matanya, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Semacam kelelahan yang manis, seperti seseorang yang terlalu lama berjuang untuk tetap tersenyum. Mereka, dulu, tidak dekat, bahkan hampir tidak pernah berbicara di masa sekolah. Lana adalah murid pintar, rajin, dan selalu jadi kebanggaan guru. Sementara Sami lebih banyak diam dan tenggelam dalam dunianya sendiri. Namun malam itu, semesta seolah menulis ulang naskah lama dengan tangan yang baru. Tatapan mereka bertemu. Sekilas, tapi cukup lama untuk membuat Sami merasakan sesuatu yang hangat di dadanya. Lana tersenyum kecil, sekadar sapaan, dan Sami membalas dengan anggukan pelan. Dunia di sekeliling seakan meredup, menyisakan hanya mereka berdua dalam waktu yang berhenti. Waktu berjalan, musik berganti, suara tawa makin riuh. Namun, di antara keramaian itu, hati Sami tertambat pada sosok Lana yang sesekali tersenyum, tapi terlihat menahan sesuatu di balik senyum itu. Setelah acara usai, sebagian besar tamu sudah pulang. Hujan turun lagi, kali ini lebih deras. Sami berdiri di bawah atap aula, menatap jalanan yang berkilau oleh genangan air. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar dari belakangnya. Sami, suara itu pelan namun jelas. Ia menoleh. Lana berdiri dengan payung biru di tangannya. Lana, katanya pelan, agak canggung. Sudah lama? Ya, aku bahkan gak yakin kamu bakal datang, ucap Lana dengan senyum tipis. Aku juga gak yakin, tapi entah kenapa, malam ini pengen aja kesini. Mereka tertawa kecil. Hujan menetes di ujung payung, dan dunia di sekitar seolah mengecil, menyisakan ruang kecil untuk dua orang yang baru saja saling mengenali kembali. Sekarang kamu tinggal di mana? Tanya Lana. Di Majalaya. Aku jualan buah di pasar, nggak jauh dari rumah kecilku. Lana menatapnya kagum. Kamu kelihatan bahagia, Sam. Tenang. Sami tersenyum. Bahagia mungkin belum, tapi tenang, iya. Aku belajar berdamai dengan hidup. Lana menarik napas pelan. Aku juga sekarang belajar begitu. Aku dulu menikah, tapi udah cerai 2 tahun lalu. Nggak punya anak. Kadang, sepi juga. Hujan mengiringi keheningan di antara mereka. Sami menatap wajah Lana. Bukan dengan rasa iba, tapi dengan pengertian yang dalam. Aku juga belum menikah, Lan. Mungkin karena terlalu lama mikir hidup harus sempurna dulu. Padahal, nggak ada yang benar-benar sempurna. Ya, Lana tersenyum. Iya, kadang hidup cuma butuh diterima, bukan dipaksa jadi indah. Mereka berjalan bersama di bawah payung biru itu. Jalanan licin, tapi langkah mereka mantap. Udara dingin menusuk, namun percakapan hangat membuat semuanya terasa ringan. Kamu masih suka baca puisi?
Tanya Lana tiba-tiba. Sami menatapnya, sedikit terkejut. Kok kamu tahu aku suka puisi? Aku pernah baca coretan kamu di majalah dinding dulu. Tentang hujan dan diam. Aku masih ingat kalimat terakhirnya. Diam bukan berarti tak mencinta. Kadang hanya takut salah bicara. Sami tertawa pelan. Wah, aku aja lupa tulisannya kayak gimana, tapi kamu ingat. Aku suka kalimat itu. Waktu itu aku pikir orang yang nulis pasti ngerti rasanya nyimpen sesuatu sendirian. Sami menatap langit mendung. Mungkin karena waktu itu aku lagi belajar menyimpan. Sekarang, aku cuma pengen belajar berbagi. Lana mengangguk pelan. Aku senang kamu datang malam ini, Sam. Rasanya hangat. Aku juga, kadang, pertemuan sederhana bisa jadi hal paling besar dalam hidup. Mereka berhenti di depan taman kecil di pinggir jalan. Pohon-pohon meneteskan sisa hujan, dan lampu taman memantulkan cahaya kekuningan di wajah mereka. Aku nggak tahu besok kamu sibuk atau enggak, kata Sami. Tapi kalau kamu sempat, aku bisa ajak kamu lihat matahari pagi dari atas bukit kecil di belakang pasar. Tempatku biasa ngopi habis bongkar buah. Lana tersenyum lembut. Aku suka pahi, dan aku suka kopi. Jadi, kayaknya aku nggak punya alasan buat nolak. Mereka tertawa pelan. Dunia tampak sederhana malam itu. 2 jiwa 30-an. Sama-sama terluka, tapi menemukan kehangatan dalam percakapan tanpa rencana. Saat Lana masuk ke mobilnya, Sami sempat menatap punggungnya yang berbalut jaket hitam. Dalam hatinya, ada perasaan asing yang tumbuh. Bukan cinta instan, tapi rasa ingin mengenal lebih jauh seseorang yang mengerti diamnya. Malam semakin larut. Di rumah kecilnya di Majalaya, Sami duduk di kursi bambu, menatap buku catatan lusuh. Ia menulis perlahan. Kadang, pertemuan bukan tentang waktu yang tepat, tapi hati yang siap. Di ponselnya, pesan masuk. Terima kasih sudah nemenin pulang, Sam. Rasanya aneh, tapi hangat. Sami tersenyum. Ia membalas singkat. Sama-sama, Lana. Hati-hati di jalan. Besok semoga kopinya nggak terlalu pahit. Haha, nanti aku kabarin soal kopinya. Balas Lana. Malam hening. Bau hujan masih terasa. Sami menatap langit-langit kamar. Merasa sesuatu yang lama mati dalam dirinya mulai hidup kembali. Di apartemen kecil di Bandung, Lana menatap pesan itu lama. Ia memegang cangkir teh. Uapnya menari pelan di udara. Ia tersenyum. Kali ini tanpa beban. Hujan di luar mulai berhenti, meninggalkan genangan kecil di balkon. Lana menatap keluar, pada lampu-lampu kota yang berkelip lembut. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya, perasaan ringan yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Dalam hati ia berbisik. Mungkin ini awal yang baru. Keesokan paginya, matahari terbit perlahan di balik pegunungan. Sami sudah di pasar sejak subuh, menata buah-buahan dengan teliti. Aroma segar jeruk dan apel berpadu dengan suara riuh pedagang lain. Saat jam menunjukkan pukul 7, sebuah pesan masuk. Aku di jalan menuju Majalaya. Jangan lupa kopinya, ya? Sami tersenyum membaca pesan itu. Tak lama, Lana muncul dengan jaket tebal dan rambut yang sedikit basah karena embun. Ia tampak segar. Matanya bersinar di bawah kacamata yang sedikit berembun. Kamu beneran datang? Ujar Sami sambil tertawa kecil. Katanya mau lihat matahari pagi. Aku nggak mau ketinggalan. Mereka berjalan melewati gang sempit, menuju bukit kecil di belakang pasar. Langkah mereka pelan, tapi percakapan mereka mengalir ringan. Tentang pekerjaan, tentang hobi, bahkan tentang drama Korea yang sama-sama mereka suka. Lana tertawa lepas saat Sami menirukan gaya bicara tokoh drama. Aku nggak nyangka kamu nonton beginian juga. Ya, kan hiburan murah. Lagi pula, kadang cerita fiksi itu malah bikin kita ngerasa hidup lagi. Di atas bukit, matahari mulai naik. Warna jingga menembus kabut tipis. Lana berdiri diam, menatap pemandangan itu dengan mata berkaca. Aku lupa rasanya tenang kayak gini, katanya pelan. Kadang, kita cuma perlu berhenti sebentar biar ingat rasanya hidup, jawab Sami. Mereka duduk di batu besar, berbagi termos kopi hangat. Uapnya menari di udara pagi yang dingin. Aku suka kopi hitam, ujar Lana sambil tersenyum. Pahitnya jujur. Kayak hidup, ya, balas Sami. Nggak selalu manis, tapi kalau diterima, tetap hangat. Waktu terasa melambat. Hanya suara burung dan desiran angin yang menemani mereka. Tak ada janji, tak ada rencana. Hanya dua hati yang diam-diam belajar sembuh di bawah sinar mentari baru. Saat mereka turun dari bukit,
Sami membantu Lana melangkah melewati batu licin. Tangan mereka bersentuhan sesaat, cukup lama untuk menyalakan sesuatu yang belum bernama. Di pasar, beberapa pedagang menyapa Sami dengan godaan kecil. Wah, bawa tamu istimewa nih. Lana tertawa malu, tapi tak melepaskan senyumnya. Mereka duduk di warung kecil, menikmati sarapan sederhana, nasi kuning dan tempe goreng. Kamu tahu, Sam, kata Lana, aku udah lama nggak ngobrol senyaman ini. Mungkin karena kita udah sama-sama berhenti pura-pura kuat, jawab Sami tenang. Lana terdiam sesaat. Kamu bisa ngomong kayak gitu karena udah berdamai sama luka ya? Nggak sepenuhnya, kata Sami. Tapi aku udah berhenti nyalahin siapapun. Mereka saling berpandangan. Tak perlu banyak kata, karena dalam diam pun mereka mengerti. Hari mulai ramai, suara pasar kembali mengisi udara. Tapi di tengah hiruk pikuk itu, dunia mereka terasa damai. Lana melihat sekeliling. Tempat ini sederhana, tapi hangat banget. Karena orang-orang di sini nggak banyak berpura-pura, balas Sami. Matahari kini tinggi di langit. Lana tahu, ia harus segera kembali ke Bandung. Tapi hatinya berat untuk pergi. Sam, makasih ya. Buat pagi ini, aku yang harusnya makasih. Udah lama aku nggak ngerasa setenang ini. Mereka berjalan pelan ke arah parkiran. Wajah mereka sama-sama menyimpan senyum kecil. Sebelum masuk mobil, Lana berkata, kalau kamu sempat, main ke Bandung. Aku traktir makan siang. Deal, jawab Sami singkat. Mobil itu melaju perlahan meninggalkan pasar. Tapi dalam hati keduanya tahu, perjalanan mereka belum selesai. Sore itu, Sami kembali bekerja seperti biasa. Tapi pikirannya masih tertinggal di pagi tadi. Ia merasa ada warna baru di hidupnya. Di jalan tol menuju Bandung, Lana menatap langit biru lewat kaca mobil. Ia merasa ringan, seolah baru menata ulang dirinya. Malam datang. Di kamar masing-masing, mereka sama-sama membuka ponsel dan membaca ulang pesan yang pernah dikirim. Besok, jualan lagi, tulis Lana. Iya, tapi sekarang rasanya semangatnya beda, balas Sami. Beda gimana? Kayak ada yang pengen aku tunggu tiap pagi. Di seberang sana, Lana tersenyum. Waktu terus berjalan, tapi perasaan yang tumbuh di antara mereka justru terasa tenang, tidak terburu-buru, tidak meledak-ledak, seperti aliran sungai yang tahu kemana harus mengalir. Di luar, hujan turun lagi. Sami menatap jendela, sementara Lana membuka buku puisi lama yang dulu ia simpan. Diam bukan berarti tak mencinta, gumamnya, mengulang kalimat lama yang kini terasa hidup kembali. Di Majalaya, Sami menulis hal yang sama di catatannya, tanpa tahu bahwa di tempat berbeda, seseorang sedang membaca kalimat yang identik. Dua hati yang dulu jauh, kini terhubung oleh kenangan yang sederhana dan rasa yang tumbuh tanpa perlu banyak alasan. Bandung malam itu berpendar dalam cahaya lembut. Hujan, kopi, dan puisi menjadi saksi dua jiwa yang saling menyembuhkan. Terima kasih telah menikmati kisah ini di channel Narasi Sastra. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mengikuti kelanjutan cerita pria yang terluka, wanita yang tersakiti.